Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi wazidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jemaah pengajian, jemaah majelis ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengkaji bersama, kita mengambil faedah dari sebuah kitab atau tulisan yaitu tafsir Juz Amma yang ditulis oleh atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sedikit mungkin sebagai penyegaran kembali buat kita semua, kenapa kami memilih ini atau Syekh juga memilih beliau dalam menyampaikan tentang tafsir Al-Quran ini. Beliau memulai dengan Juz Amma karena di sana di Juz Amma itu ayat-ayat yang sering dibaca oleh imam-imam dalam salat yang lima waktu. Di samping juga dan wakil kita rasakan jamaah, yaitu apa? Karena yang berisi di Juz Amma itu tentang lebih banyak menekankan masalah di akhirat atau menekankan kehidupan kita di akhir setelah kita mati. Ya, kita tahu sekarang ya, apalagi zaman ini dengan zaman teknologi yang canggih dengan adanya HP dan sebagainya. Mungkin hanya dengan satu aplikasi saja, misalnya WhatsApp itu kita bekerja atau apa, ada grup keluarga, grup ini maksudnya hampir tersita untuk kita dan karena melihat ada berita, ada ini dan seterusnya. Ya, begitulah besarnya daya tarik indahnya dunia ini pada diri kita semua yang hadir tentunya dan manusia pada seperti itu. Maka ini ditekankan terutama pada ayat-ayat atau terjadi rata-rata Juz Amma ini adalah surat-surat atau ayat Makkiyah karena turun di waktu Rasulullah SAW berdakwah di Makkah selama lebih kurang 13 tahun. Jadi seperti itu jemaah, untuk kita pahami sedikit tentang kenapa ya kami memilih atau saya memilih untuk diterjemahkan atau beliau membacakan tafsir kitab tentang Juz Amma ini. Karena akan sedikit akan kita baca, ya ini mimbar untuk kita tadabbur tentunya. Kalau imam itu membaca, kita mentadabburi apa yang dibaca imam, kita pahami dan kita mendengarkan bersama faedah-faedah di sana ini. Nah, kita hampir sampai pada akhir daripada surat Abasa wa Tawalla. Qala al-muallif rahimahullah taala. Di sini kita lanjutkan itu tentang setelah di aidi safarah, kemudian kiramim bararah. Kemudian sini mengatakan seperti ini. Fiha aidan talattufullahi azza wa jalla bi mukhatabatin nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala fi awwaliha abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat ini juga atau surat ini subhanallah jemaah begitu lemah lembutnya, menunjukkan di sini juga begitu maha lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Ya, di sini tidak langsung katakan Allah SWT tidak katakan abasta, tapi pakai sifat al-qaid. Jadi Allah SWT katakan abasta, jadi dia. Jadi tidak langsung disebut kepada Rasulullah abasta, kamu wahai Muhammad. Ya, wa tawallaita, tapi dengan sifat yang ghaib, maksudnya dia telah bermuka masam, telah berpaling tatkala datang kepadanya orang yang buta. Nah, jadi di sini salasul jumalin lam yukhatibillahu fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anha kitabun falau wujjihat ila rasul bil khitab la kana syadidan alaihi lakin ja'at bil ghibah. Jadi tiga ayat ini jadi
Di situ Allah Subhanahu wa taala mengkhitab, artinya menyampaikan sesuatu kepada Rasulnya, Nabi-Nya SAW. Ya, karena ini adalah suatu, ya apa namanya, itu artinya teguran keras gitu, atau istilahnya mencela. Jadi celaan atau teguran secara keras. Seandainya langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW, tentu ini akan, ya bagaimana jemaah, kalam Rabbul Alamin dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada makhluknya. Ya, jadi di situ subhanallah, itulah maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, tapi memakai jahat bil ghibah, dengan memakai orang ketiga kalau istilah kita. Jadi abasal, jadi dia telah bermuka masa telah berbalik. Nah, wa ila kana muqtada al-hal ayakun, kalau harusnya muqtada al-hal, jadi seharusnya yang pas diucapkan itu apa? Abas wa tawalaita an ja'aka amal. Jadi seharusnya seperti itu, tapi subhanallah itu adalah lama Allah kepada Rasulnya SAW, sehingga pakai sigot orang ketiga ini, dia telah berbuka masa dan telah berbalik. Nah di sini juga jemaah, kalimat ini kalimat yang sangat keras sekali. Jadi dia telah berbuka masa, ini teguran dari Allah kepada Rasulnya SAW. Dan kita ketahui para nabi rasul adalah maksum. Ya, begitu langsung ada kesalahan atau ada kekeliruan, langsung ditegur dulu, langsung diluruskan kembali. Jadi ada kesalahan, langsung diluruskan. Makanya selalu para nabi rasul terjaga dari dosa kesalahan maksum. Ya, adapun kita manusia selain itu tentunya tetap ada dosa-dosa dan kesalahannya, tidak terjaga dari dosa dan kesalahan. Nah, kemudian di sini saya mengatakan dari ayat ini juga dalil bahasanya bolehnya kita itu memberi laqab, memberi julukan kepada seseorang itu, bahkan dalam Al-Quran dikatakan ya seperti ini. Jadi boleh beri laqab seseorang itu dengan sifatnya, seperti ya dia buta, atau dia ini aras, atau dia pincang, atau dia ini, kalau sampai pincang begitu jadi agak sedikit menjuling matanya, atau batanya putih atau kecil sedikit sebagian dan seterusnya. Nah, dan para ulama telah melakukan ini, seperti di ahli itu katakan dari Al-A'ras an Abi Hurairah, Al-A'mas an Ibnu Mas'ud. Jadi pada perawi hadis itu ada yang memang yang pincang, ada yang matanya sebelah mungkin pincang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah demikian ini, maka berkata para ulama, laqab ini dengan aib sebenarnya. Tetapi kalau dimaksud itulah untuk lebih dikenal bahwa inilah perawi hadis itu adalah orang yang seperti ini, seperti itu. Makanya boleh kita sebut seperti itu, bukan dengan tujuan untuk takyir istilahnya dalam bahasa ulama itu. Jadi ini tidak mengapa. Adapun kalau maksud itu adalah untuk takyir sah, jadi ini haram tentunya. Maksud untuk mencela, merendahkan, mencemooh seorang itu tidak boleh. Ya sebenarnya sudah kita ingat semua dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhum asa yakunu khairan minhum wala tanbizu anfusakum dan seterusnya. Jadi itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, orang-orang beriman, untuk saling mencela, mengolok-olok dan mengejek-ngejek saudara yang lain. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi nah ini juga jemaah ada sedikit nasihat dari saya di sini untuk kita pahami bersama. Ya, karena memang kalau memang hajatkan untuk kita bisa terjadi menyebut seseorang dengan aibnya, dengan cacat, itu tidak mengapa, untuk kita lebih jelas lagi. Tapi kalau yang tidak seperti itu maka tidak boleh. Nah kemudian kalau seandainya kita itu untuk mencela dan mencemoohnya, maka itu ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang hal ini, yaitu apa? La tuzhirish syamatata fi akhika fayarhamuhu wa yaqtadika. Jadi jika ada seseorang yang nah ini itu juga sebagai adab dan akhlak yang sempurna, tentunya maksudnya Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, jangan kamu tampakkan rasa senangmu ya kepada orang yang mungkin kamu ada kebencian, atau kamu yang musuh, atau kamu tidak sukai dengan sesuatu yang menimpa dia. Jadi mungkin dia ya ada orang dalam biasa dalam pergaulan itu ada mungkin tidak suka dan sebagainya, atau sampai mungkin tidak bersama dan sebagainya. Nanti suatu ketika dia dapat kecelakaan atau ada sesuatu yang menimpa dia, kita menampakkan rasa senang. Nah dia sudah betul sebagainya. Itu tidak boleh jangan dilarang sama sekali. Karena bisa jadi nanti Allah merahmati dia, maksudnya Allah merahmati dia. Jadi dan engkau pun nanti akan ditimpa dengan serupa. Maka itu jemaah subhanallah.
semua insya Allah pernah yakin ataupun sekarang kita sampaikan lagi. Jadi ad-du'a inda ra'al mubtala. Jadi doa yang seharusnya kita ucapkan keluar dari lisan kita kalau kita melihat ada seseorang yang ditimpa bala bencana. Jadi ditimpa bala dalam dunianya, dalam agamanya. Ya ibarat dia orang yang fasik lah, atau orang yang fasik, atau orang pelaku maksiat dan sebagainya, atau orang dapat kecelakaan dan seterusnya. Maka kita doa ini jemaah, insya Allah kalau kita baca doa ini kata Rasulullah tidak akan menimpa dengan ibtilah yang sama. Kaina maka ma'asya, selama kita hidup apapun musibah itu, bala itu tidak akan kena kita. Yaitu kita berdoa jemaah, yaitu alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, jadi itu kita baca jemaah. Jadi lebih kurang maknanya deh, alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keafiatan kepadaku, memberikan keselamatan pada diriku dari musibah yang menimpa engkau. Ya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau telah memberikan aku keutamaan dengan beberapa derajat keutamaan dari makhluk yang kau ciptakan. Ya, jadi seperti itu jemaah. Cuma itu adalah anak dulu dapat ada seorang syekh waktu anak tanyakan ini, itu di Makkah, anak tanyakan ini, beliau katakan termasuk juga saat kita melihat bisa mengunjungi orang kecelakaan, orang sakit itu kita doain, tapi jangan sampai kita memperdagangkan doa itu pada orang kita kunjungi. Ya, jadi jangan sampai kita dikatakan, jadi sampai dia tidak akan berusaha dia atau perasaannya. Jadi boleh tapi kita membaca doa ini, tapi jangan sampai terdengar pada orang kita kunjungi, misalnya orang lagi sakit atau apa. Sebab kita mengambil fadilah dari sahabat. Jadi kalau kita baca doa ini dan orang kena musibah atau bala bencana, biidznillah ta'ala kita tidak akan ditimpa dengan hal yang sama. Ya, mungkin pernah anak cerita di luar majelis ya. Subhanallah dulu waktu pernah hampir 2 tahun kita bolak-balik Lombok Timur. Ya ada orang kecelakaan ini, banyak sampai menjelma di tengah jalan dan sebagainya. Ya subhanallah, tahadus bimatillah. Ya pada saat itu sudah kita hafal doa ini, langsung spontan keluar itu, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum. Kalau bukan orang jauh, orang jamak atau dia gitu, mimma btalahum bihi wa fadhalani ala katsir min khutbi. Alhamdulillah, selama itu alhamdulillah Allah jaga betul, tidak pernah ada kecelakaan selama perjalanan itu, bayangkan hampir setiap hari. Ya seperti itu cuma. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga mudah-mudahan khususnya karena kita selalu membaca doa itu, lihat orang kecelakaan atau orang apa, termasuk juga orang-orang yang diibtilah dalam masalah agama ya, tadi pun orang yang ya termasuk orang gila mungkin atau apa, harusnya itu keluar dari lisan kita jemaah. Jadi langsung kita baca doa itu tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi atau mimma batalahu bihi dengan sigatul baik, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi ini mungkin yang sampai di sini sampai di Kirami Barang. Kemudian kita sekarang masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu qala as-syekh rahimahullah taala, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqabarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, nanti bisa kita baca terjemahannya. Ada di sini banyak Al-Quran terjemahan. Ya, kita langsung saja berkata di sini. Di sini insya Allah akan lebih jelas tentunya penjelasannya. Qutilal insanu ma akfar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kata qutila. Jadi sebagai ulama mengatakan ini maknanya adalah dilaknat. Jadi maknanya al-la'an. Ya, tapi yang lebih nampak dari makna tafsir daripada ayat ini yaitu ya ini uhlika, jadi qutilat insan, jadi celaka, jadi binasa manusia. Ma akfar,
Jadi ada dua maknanya di sini. Bisa artinya ma istifham, jadi dengan maksudnya adalah ma yang bermakna bertanya, atau juga ma lit ta'ajjub, untuk menunjukkan ta'ajjub. Jadi seperti ini jemaah. Misalnya kalau kita kata itu indahnya pemandangan, misalnya itu kita katakan ma ajmalal manzar, alangkah indahnya pemandangan itu, atau ma ajmalal qamar, jadi alangkah indahnya bulan itu. Jadi bukan berarti kita bertanya di situ. Ya, sampai ada kisah tentang ini, ada si Bawai dengan putrinya. Jadi waktu itu putrinya mengatakan seperti ini. Maksud itu sebenarnya putri itu adalah betapa indahnya langit itu. Ya, jadi dia berkata kepada bapaknya, dia mengatakan ma ajmalus sama. Ya, jadi dijawab oleh bapaknya ini, si ahli lughah ini, si Bawai ini, jadi nujumuha. Jadi dijawab apa yang menghiasi langit, katanya. Ditanya oleh putrinya, ya bintang-bintangnya. Enggak, maksud saya itu adalah alangkah indahnya bulan, langit itu. Jadi maksudnya jadi takjub. Ya, jadi seperti itu. Jadi harusnya dibaca dengan ma ajmalas samaa, bukan ma ajmalus sama'u. Ya, jadi itu ma ajmalas samaa. Ya, seperti itu. Atau ma ajmalus samaa. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ta'ajub itu kita membaca dengan maftuh ya, jadi dengan harakat berbaris fathah. Jadi kita katakan ma ajmalas sama. Ya, jadi seperti sekarang ini juga dalam ini qutilal insanu ma akfarah. Nah, yang lebih pas itu adalah dengan ma at-ta'ajjub. Ya, jadi betul-betul sungguh celaka bila alangkah besar sekali kekufurannya. Nah, dan dijelaskan di sini. Nah, di sini dikatakan yang dimaksud sini oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya insan ini adalah orang-orang kafir. Karena ada setelahnya itu kutilal insanu, dan ayat berikutnya ma'akfar, yaitu begitu besar sekali kekufurannya, ingkarnya mereka, ma'akfar. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada juga dimaksudnya adalah manusia. Karena sekarang kebanyakan manusia Bani Adam ini adalah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, hadis tentang hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, memanggil ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daika, fayaqulu azza wa jalla akhrij min dzurriyyatika ba'than ila nar, fayaqulu ya rabbi wa ma ba'thuna, qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in. Subhanallah jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bayangkan manusia ini, keturunan Bani Adam ini banyak yang kufar, jadi yang kafir. Bayangkan ini jemaah, kita bisa bayangkan ini. Suatu ketika nanti pada akhir zaman, pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, dijawab labbaika wa sa'daika. Kemudian Allah mengatakan keluarkan dari keturunan itu ya utusan atau orang yang akan menjadi ahli neraka. Ditanya oleh Nabi Adam alaihissalam, Abu Bashar, wa ma ba'tun nar, siapa saja atau berapa atau apa dimaksud dengan orang yang akan dimasuk dalam neraka ini? Maksud, jadi maksudnya sekelompok manusia yang akan dimasuk dalam neraka itu. Subhanallah, bayangkan jemaah. Qala min kulli alfin, pada setiap 1000 orang manusia 999 itu adalah akan masuk neraka. Masalah. Nah, dalam ayat yang lain ini tidak dibahas di sini, yang anda ingat. Jadi sahabat bertanya nih, ya kalau seperti itu sebenarnya tidak ada yang masuk surga kita ya Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan itu nanti dibandingkan dengan ya juzul ma'zul itu, ya jumlahnya itu tidak terhitung nanti. Ya, jadi seperti itu cuma. Ya, jadi kalau dibandingkan itu jumlahnya berjipun atau banyak itu, ya mudah-mudahan kita masuk dari yang satu dari 1000 itu. Ya, jadi seperti itu. Dan insya Allah dalam hadis saya juga cuma bahwasanya umat Nabi Muhammad itu
Rasulullah SAW berdoa semoga menjadi seperempat dari ahlul jannah di kalangan Allah. Didoakan lagi juga dari sepertiga di kalangan jannah, bahkan nanti separuh dari ahlul jannah itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh berbahagia kita jemaah. Allah takdirkan kita hidup, ya Allah takdir kita hidup ini di menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya tinggal kita saja sekarang jemaah untuk kita bersungguh-sungguh, ya saya dan berbicara kita semua itu terus, kemudian kita berdoa untuk istiqomah terus menuntut ilmu, karena banyak sekali godaan dan ya Allah tarikan pada dunia itu sangat besar kan. Kadang-kadang kita lupa, ya anak sedia kita kadang-kadang lupa. Itu kalau sudah pegang HP karena ada berita di WhatsApp apa, berita dari sekolah lah, dari keluarga, dari apa grup apa aja, ya. Jadi sebenarnya sampai kadang-kadang kita lupa dengan ya sekarang membaca Quran atau memegang buku untuk kita baca Quran lagi dan membaca dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian di sini mengatakan ini sudah dijelaskan tadi. Jadi ma itu ada dua, jadi istifham, jadi ada juga ta'ajjub. Jadi kalau kita mengatakan itu adalah ta'ajjub, maka sungguh besar sekali kekufuran manusia itu. Nah, adapun kalau istifham jadi man ladzi akfarahu. Ya, jadi apa yang membuat manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa al qaulisani, adapun perkataan tadi yang tentang ta'ajjub itu, jadi sungguh sangat mengherankan bagaimana seseorang itu bisa kufur pada segala sesuatu telah diberikan kepada dia. Ya, dari dijelaskan tentang mana yang hak, mana al-haq, mana ini petunjuk, mana kekufuran, mana iman. Ya. Jadi al-kufru huna yasmalu kull anwa'il kufur. Jadi kekufuran sini tercakup pada seluruh macam atau bentuk-bentuk kekufuran. Di antaranya adalah ingkar kepada adanya hari akhir, jemaah. Nasallallahu alaihi. Ya, jadi banyak manusia lupa, kadang-kadang lupa, dan subhanallah begitulah hikmahnya. Ya, dengan para imam itu memang lebih sering membaca surat juz amma ini dalam sholat lima waktu. Ya, karena diingatkan kita di sana tentang itu, tentang ya misalnya ya tentang kita berlomba-lomba al-haqumut takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi di antara keingkaran, jadi manusia mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, karena fa inna katsiran minal kuffar kadzabu bil ba'si, karena kebanyakan orang-orang kafir itu mereka mengingkari adanya hari kiamat dan nanti akan dibangkitkan manusia ini untuk dibalas dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Wa qalu la yumkinu ayyub'atsun nasu ba'da an kanat idhamuhum ramima. Jadi mustahil, tidak mungkin manusia akan dibangkitkan setelah tulang mereka menjadi debu, menjadi tanah, menjadi debu. Tidak mungkin. Sebenarnya Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Surat Yasin. Jadi mereka membuat permisalan tentang kami, ya. Dan mereka manusia itu lupa dengan penciptaan dia. Sampai dia mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang menjadi menjadi abu dan debu? Walihada min ayyi syai'in khalaqah, dalam ayat tadi dilanjutkan lagi. Jadi ini merupakan pertanyaan yang menegaskan lima ya'ti ba'dahu fi qawlihi min nutfatin khalaqah. Dari mana yang kami ciptakan mereka? Dari setetes mani. Ya. Anta ayyuhal insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata insan ini, Allah mengkhitab manusia, yakni anta ayyuhal insan, kamu wahai manusia yang kamu ingkari, yang mengingkari adanya nanti dibangkitkan itu. Coba perhatikan, dari apa yang kamu diciptakan, dari apa? Tidakkah kami ketika kamu diciptakan dari tidak ada menjadi ada? Ya. Lam takun syai'an mazkura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Berhati masanya seorang manusia untuk ingat kembali suatu masa dia belum ada sesuatu yang disebut. Subhanallah, ini juga salah satu hikmah jemaah, karena dibacanya surat As-Sajdah pada rakaat pertama, surat kedua tentang surat Al-Insan itu karena di situ cerita tentang kejadian-kejadian yang tercipta manusia, kejadian juga nanti di alam akhirat, jadi di surga dan neraka tersebut. Karena memang untuk mengingatkan diri kita jemaah, bahwasanya hari kiamat itu tidak akan
disambung. Itu hadis Rasulullah SAW yang sahih. Mungkin pada sampai juga al-khatib di beberapa pekan yang lalu. Jadi seperti itu juga. Jadi diciptakan manusia dari nutfah, jadi setetes mani yang subhanallah ya. Jadi dari setetes mani seorang laki-laki atau suami ya, yakhruju min baini sulbi wat tarahim yaqihu fi rahim al-mar'ah, maka bertemulah sperma laki-laki ini dengan telur yang ada di rahimnya seorang wanita atau istri, maka fatahamma, jadi kemudian jadilah hamil dia, faqadarahu, maka Allah pun mentakdirkan dia, menentukan. Jadi ja'alahu miqdaran atwara. Jadi Allah jadikan itu berbagai bentuk, dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, ya, sebagai dalam hadis yang sahih. Itu jadi sebagai dalam hadis sahih, hadis dari keempat al-arba'in an-nawawiyah itu dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, inna ahadakum yuzma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Wallahi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha nas'alullah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahu Muslim. Jadi jemaah, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas hamba-hamba ini. Lewat di sana disampaikan pada kita semua kabar ini, bahwasanya seseorang dari kalian ini dikumpulkan bagian dalam perut ibu itu dalam bentuk setetes mani selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging. Ya, mudghah seperti kalau kita baca biologi ada seperti ada karet yang gitu, mudghah itu namanya mudghah. Ya, jadi sudah buat kelihatan ekornya. Nah, itu selama 40 hari. Jadi 120 hari. Tatkala terjadi 120 hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Summa yursalul pada calon bayi janin ini, yursalul fayanfuhu fihi ruha, maka ditiupkan ruh kepadanya. Jadi hiduplah janin itu. Dan pada saat penciptaan itu ditiupkan rahim itu, ditiupkan janin pada rahim ini, diberikan jiwa dia, roh dia, ditetapkan bagi janin ini jemaah 4 hal, yaitu ketetapan tentang rezekinya, bikat birizkihi, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, dan wa syaqiyun aw sa'id, dia nanti akan menjadi orang yang bahagia atau orang celaka di akhirat kelak. Subhanahu jemaah, sakit beratnya masalah ini. Rasulullah SAW bersumpah, Allahi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak Tuhan selainnya, sungguh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh salah seorang dari kalian nanti akan melakukan amalan-amalan dari penghuni surga, sehingga jarak di antara ke surga itu tinggal 1 hasta. Fayasbiqu ilaihi kitab, maka telah dia didahului dengan ketetapan tadi di perut ibunya tadi. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulha, maka dia pun di akhir hayatnya beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk dalam neraka. Karena Rasulullah katakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh salah seorang dari kalian akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Fayasbiqu al-kitab, tetapi telah dia didahului dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu tadi di sakir usaid. Fayamalu bi amal ahli jannah fayadkhulu, maka dia pun beramal dengan amalan ahlul jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga.
Nah ini jemaah juga hadis ini ya sebagai tazkirah buat kita semua dan bagi kita semua agar kita tidak maghurur dengan amal kita jemaah. Karena itu ada dalam hadis dijelaskan maksudnya fima yudduhu linnas, yang nampak pada manusia itu dia adalah amalan-amalan penduduk surga. Padahal itu yang nampak pada manusia, tapi nanti bisa diakhiri. Ya, ada kisah yang ya karena disebut walaupun tidak disebut kalau saya disebut oleh para ulama hadis tentang seorang sahabat, ya sahabat pada itu tapi subhanallah mana matinya ya masih dalam keadaan min ahlina, yaitu si Kazman namanya, ikut berjihad. Tetapi yang nampak manusia dia beramal amalan ahlul surga itu kan tinggal masuk tiket cepat masuk surga dalam medan jihad. Tapi dia subhanallah dia bertakdir waktu itu takdir sudah tidak tahan dengan sabetan pedang, tusukan tombak dan sebagainya. Akhirnya dia balik itu pedang itu dia tusuk pada dirinya, dia mati dalam bunuh diri. Semua mengatakan sahabat itu yang min ahli jannah, la wa min ahli nar. Sahabat heran, akhirnya diikuti, benar juga. Langsung dengan sungguh aku bersekat Rasulullah. Akan ada apa? Iya, tadi aku lihat dia membunuh dia dengan pedang, dia tusukkan pada dia dengan pedang. Jadi seperti itu. Atau juga ada sahabat ya yang terkenal mungkin kisah ini tadi Fudail bin Iyad itu mantan perampok jadi ulama. Ya mungkin kita sudah menilai baik dia aja baik atau aja perampok, ya dia mencuri, ya dia dan seterusnya sudah pelaku maksiat. Tapi sebenarnya Allah kehendaki bagi dia min ahli jannah. Satu ayat dia dengar yaitu alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, kemudian bertaubat. Bal al-ana ya Rabbi, al-ana ya Rabbi. Jadi bahkan sekarang ya Allah aku akan bertaubat. Dia hanya bertaubatnya di abad itu dia tinggalkan engkau jadi Irak, dia menjadi penduduk Makkah sana, penduduk Hasan belajar ilmu agama soleh, menjadi ulama yang terkenal, orang yang zuhud dan orang yang soleh. Ya mudah-mudahan jemaah dengan peringatan ini ya sebagai nasihat buat anak sendiri kita semua agar kita terus memohon taufik dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup hayat kita dengan kita melakukan amal-amal jannah sehingga kita masuk dalam surga. Baik, takfi bihada nakhtatim darsana bidu'a Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu